Selamat malam Bapak Ibu, saudara, anak-anak. Kita berbahagia bisa menyelenggarakan ibadah pada saat ini, sekalipun tetap kita lakukan di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama memasuki persekutuan kita. Di hati kita, mari kita mengucapkan demikian. Persekutuan kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kelima, Hai Mari Sembah. Nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 26 yang demikian isinya. Roma 7 ayat 13 sampai 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap bisa bersekutu sekalipun kami lakukan di rumah masing-masing. Kami menyadari akan segala keberadaan kami. Sapalah kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, juga tempat di mana kami melakukan persekutuan saat ini, sehingga kehendak-Mu saja yang terjadi. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pekan yang lalu kita merenungkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengenai bagaimana sesuatu yang baik, benar dan suci yang diberikan oleh Allah, yaitu hukum Taurat, menghasilkan buah yang tidak baik, suatu buah yang hanya membawa manusia kepada hal yang menentang Allah. Nah, saudara, kita tahu jawaban Rasul Paulus. Paulus menjelaskan hal yang baik tetapi mendatangkan yang jahat ternyata karena dosa. Dosalah yang bekerja melalui hukum Taurat. Dosa itu mampu membelokkan orang percaya memahami hukum Tuhan. Nah, pemahaman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang dibelokkan oleh kuasa dosa itu membawa kepada hal yang menjauhkan manusia dari Allah. Kemarin sudah diberi contoh, banyak warga jemaat tidak mau duduk di depan ketika ibadah, karena tempat duduk di depan itu tempatnya orang Farisi, karena ada ayatnya. Sama dengan ketika kita membaca di Alkitab, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Makanya pada waktu mempersembahkan itu uang persembahannya diperwekes ngantek nggak bisa, terus akhirnya lecek duitnya. Itu kelihatannya sederhana, tapi itu tidak baik. Kita ingat, Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia pertama. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan, mati. Nah, kuasa dosa, kekuatan iblis justru menstimulasi manusia. Akhirnya manusia memilih makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah yang dijelaskan oleh Paulus pada ibadah yang kita telah lakukan pekan yang lalu. Nah, saudara, pada saat ini kita membaca dari surat Roma pasal 7, kelanjutan dari apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Dalam perikop ini kita baca bahwa Paulus melanjutkan nasihat kepada orang-orang di Roma tentang bagaimana orang saleh
Nah, ketika Rasul Paulus menggunakan pengajaran tentang orang saleh ini, Paulus menggunakan tradisi orang Yahudi. Menurut tradisi orang Yahudi itu, orang saleh dalam diri manusia, orang saleh itu sebenarnya ada kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat itu berperang. Hukum Taurat yang sifatnya rohani bergema dalam diri manusia, mendorong manusia untuk berbuat yang baik. Tetapi yang dilakukan oleh manusia justru yang sebaliknya. Mungkin kita masih ingat ada orang yang mempunyai pemahaman bahwa di pundak kanan kiri kita itu ada malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Ketika kita mendengar hukum Tuhan, yang baik itu lakukan itu, yang jahat mengatakan jangan begitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Coba kita lihat ayat per ayat. Di ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kemudian diulangi di ayat 17. Tetapi dosa yang ada di dalamku yang membuatnya. Diulangi lagi di ayat 18. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Muncul lagi di ayat 19. Apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Di ayat 20, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Muncul lagi di ayat 21, yang jahat itu ada padaku. Ayat 24, aku manusia celaka. Muncul lagi ayat 26. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Roma menggunakan tradisi orang Yahudi. Ada peperangan antara yang baik, yang jahat di dalam diri manusia. Oleh karena itu, kalau ada pemikiran yang berfokus kepada dosa hanya dalam pengertian perbuatan, orang itu pasti akan sulit memahami dosa sebagai kekuatan, sebagai daya yang bisa mendorong manusia. Tetapi bagi Paulus itu disadari, diakui bahwa dirinya lemah tak berdaya. Dan karena dia merasa lemah tidak berdaya, dia membuka diri terhadap pertolongan Allah. Supaya di dalam Kristus ya, dia bisa mengalami pertolongan Allah. Ini adalah pintu ke kehidupan anugerah Allah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada zaman modern saat ini, dalam psikologi sosial ada istilah disonansi kognitif. Ya, disonansi kognitif. Itu merasa tidak nyaman sebab antara cita-cita, idealisme kehendaknya bertentangan dengan sikap perilakunya. Jadi antara konsep dengan perilakunya tidak nyambung. Orang yang mengalami itu mengalami disonansi kognitif. Nah, bagi Paulus,
lebih berbahaya lagi kalau orang itu mengalami disonansi kognitif keimanan. Sebagai contoh, orang yang merasa baik, sudah sempurna, tanpa cacat, sudah bertobat, justru rawan jatuh dalam siklus disonansi kognitif. Orang yang mengalami ini akan merasa aman karena toh semua orang melakukan. Contohnya, satu orang melanggar lalu lintas, maka yang lain mengikuti di belakangnya. Ya. Merasa diri lebih baik dari orang lain, lalu melecehkan orang yang jatuh, yang salah, bahkan menggosipkan. Ada saudaranya jatuh dalam dosa, wah dia toh yang dosa. Lalu ceritanya panjang, lebih panjang daripada yang dilakukan oleh yang melakukan dosa. Nah saudara, dari bacaan hari ini Rasul Paulus mengajak warga jemaat Roma dalam keadaan sulit yang bagaimanapun, milikilah integritas, hidup secara utuh, hidup utuh antara pemahaman iman dan perilaku. Tentu panggilan itu juga berlaku bagi kita. Saat ini kita juga berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit. Di zaman new normal ini kita mengalami hal-hal yang tidak sederhana. Tapi justru di dalam situasi seperti inilah kita diajak oleh Rasul Paulus sebagai seorang Kristen, kita harus mempunyai integritas. Dan di situ kita bisa paham apa itu Taurat, dosa, dan kekuatan daging. Sehingga yang rohani ketika bertemu dengan daging yang lemah tetap akan membawa yang lemah ini mengalami anugerah Allah. Tuhan kiranya mampukan saya dan saudara untuk mewujudkannya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 329, bait yang pertama dan kelima, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui, Maha Penolong tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalang kabut dan mendung, Tuhan bekal kau tinggal sertaku. Mari kita bersama-sama berdoa dan mohon berkat. Bapa yang rahmani, kami serahkan kehidupan kami dalam kasih-Mu. Bimbinglah kami supaya kami mempunyai integritas, sehingga kami dapat memahami hukum Taurat, kekuatan dosa,
dan daging. Mampukan kami mengaku kelemahan kami dan terbuka untuk menerima pertolongan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kasih setia-Mu. Pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga pada masa saat ini, Tuhan mengetahui dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dengarkanlah permohonan kami. Kami serahkan seluruh doa kami yang kurang sempurna dan rencana-rencana hidup kami hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.